Tenggorokan sakit saat menelan? Ini penyebabnya. Flu atau infeksi sinus. Tenggorokan terasa nyeri ketika menelan kerap kali menandakan terkena flu atau sinus. Sakit tenggorokan dapat muncul sehari sebelum gejala lain seperti pilek dan batuk muncul. Jika mengalami flu, minum lebih banyak cairan dan beristirahatlah untuk meredakan gejalanya. Jika flu menjadi parah, sebaiknya bertanya ke dokter. Radang tenggorokan. Radang tenggorokan disebabkan oleh infeksi akibat bakteri Streptococcus. Kondisi ini jadi penyebab paling umum rasa sakit saat menelan. Saat terkena radang tenggorokan, biasanya tidak mengalami flu ataupun batuk. Namun, tenggorokan akan terasa nyeri tiba-tiba yang mungkin disertai demam dan pembengkakan kelenjar getah bening di leher. Pada anak berusia 3 tahun ke atas, gejala yang dialami dapat berupa demam, mual, dan muntah disertai sakit tenggorokan. Kondisi ini biasanya tidak menyerang anak di bawah 2 tahun. Antibiotik adalah pengobatan umum radang tenggorokan. Meski dapat hilang dengan sendirinya, pengobatan dianjurkan agar cepat merasa lebih baik, mencegah penyebaran ke orang lain, dan mencegah komplikasi. Tonsilitis. Tonsilitis adalah infeksi dan peradangan pada amandel, 2 kelenjar getah bening di bagian belakang tenggorokan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri, termasuk radang tenggorokan. Tonsilitis tergolong kondisi yang menular. Tonsilitis menjadi penyebab umum nyeri saat menelan, yang dikenal disphagia. Gejala lain yang mungkin muncul mencakup bau mulut, dehidrasi, demam, bernapas melalui mulut atau mendengkur, kelelahan dan malaise, bercak putih nanah, dan kemerahan pada amandel. Epiglottitis. Epiglottitis adalah infeksi tenggorokan yang mengakibatkan peradangan pada epiglotis. Epiglotis yaitu lipatan di tenggorokan yang mencegah makanan masuk ke tenggorokan. Selain nyeri ketika menelan, gejala khas epiglottitis lain yakni kerap meneteskan air liur, suara teredam, kesulitan bernapas, dan stridor atau suara terdengar keras saat bernapas. Infeksi jamur. Infeksi jamur di mulut, tenggorokan, dan kerongkongan juga dapat mengakibatkan kesulitan menelan. Jenis jamur penyebabnya adalah Candida yang tumbuh tak terkendali karena kondisi tubuh yang menurun. Gejala lain yang mungkin dirasakan yaitu muncul bercak putih di pipi bagian dalam lidah, langit-langit mulut, dan tenggorokan. Muncul kemerahan di sudut mulut dan mati rasa. Esophagitis. Esophagitis adalah peradangan pada esofagus, yaitu saluran yang menyalurkan makanan dan cairan dari mulut ke lambung. Penyebab paling umum kondisi ini adalah refleks asam. Obat-obatan tertentu dan reaksi alergi juga dapat menyebabkan esophagitis. Selain sakit menelan, kondisi ini disertai gejala seperti nyeri dada, mah, atau pendarahan yang mungkin terlihat sebagai darah dalam muntahan atau tinja berwarna gelap. Mononukleosis. Infeksi disebabkan oleh virus Epstein-Barr ini mudah menular dan menyebar. Selain nyeri saat menelan, gejala lain yang mungkin dialami seperti pembengkakan amandel dan kelenjar getah bening, nyeri otot, serta kelelahan. Tes darah diperlukan untuk mendiagnosis penyakit mononukleosis. Kebanyakan kasus tidak memerlukan perawatan khusus sebab kondisinya akan membaik seiring berjalannya waktu. Virus herpes simplex. Tipe 1 virus ini dapat menyebabkan luka di dalam mulut dan sepanjang bibir serta nyeri saat menelan. Luka akan hilang dalam beberapa hari, tetapi konsultasikan dengan dokter jika pertama kali mengalaminya atau jika mengidap HIV. Selama masa pemulihan, hindari makanan asam seperti jeruk, cukup istirahat, dan cobalah untuk menghindari stres agar merasa lebih baik. Bagaimana cara mengatasi tenggorokan sakit saat menelan? Penanganan untuk sakit tenggorokan saat menelan tergantung pada penyebabnya. Pada infeksi tertentu, konsumsi obat-obatan dapat meredakannya. Dokter biasanya akan meresepkan obat anti jamur untuk mengobati infeksi jamur dan antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri. Jika mengalami radang amandel berulang atau kondisi tersebut tidak merespon pengobatan dengan baik, dokter mungkin menyarankan pengangkatan amandel dengan prosedur tosilektomi.